Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Pak Untung. Perkenalkan nama saya Michael Diatel Susanto dengan NIM 2024 060 20 100. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas kimia organik yang terdiri dari 4 submateri. Submateri pertama adalah gugus fungsi. Saya akan ha- ak- saya akan membahas mengenai gugus-gugus fungsi yang sering muncul di molekul-molekul pada bidang kimia organik saja. Yang pertama ada alkena. Alkena ditandai dengan adanya dua ikatan rangkap kovalen antara C1 dengan C2. Contohnya adalah etena. Lalu untuk gugus alkona ditandai dengan adanya ikatan kovalen rangkap 3 antara C1 dengan C2. Contohnya adalah etuna. Lalu gugus ketiga adalah halida. Halida itu dapat berupa atom F, Cl, Br, dan iodin. Untuk contohnya adalah CH3Cl, di mana Cl ini merupakan gugus halidanya. Lalu untuk gugus keempat ada gugus alkohol, di mana ditandai dengan atom OH yang menempel pada atom pusat atau gugus rantai utamanya. Contohnya adalah CH3OH. Lalu selanjutnya ada gugus eter ditandai dengan adanya atom O yang mengikat rantai karbon satu dengan rantai karbon lainnya. Contohnya adalah dimetil ether. Lalu kita lanjut ke gugus amina. Gugus amina ini ditandai dengan adanya molekul NH2 yang berikatan pada rantai utamanya atau rantai karbon. Contohnya adalah metilamin. Lalu ada gugus sulfida ditandai dengan adanya atom S yang mengikat rantai hidrokarbon satu dengan rantai hidrokarbon 2. Contohnya adalah dimetil sulfida. Lalu ada gugus aldehil ditandai dengan atom C yang mengikat atom O dengan rantai double bond dan mengikat atom H. Contohnya ada etanal. Untuk gugus keton ditandai dengan adanya atom C yang berikatan secara double bond dengan oksigen. Lalu atom C ini juga mengikat rantai hidrokarbon satu dengan rantai hidrokarbon 2. Contohnya adalah propanon. Untuk gugus fungsi selanjutnya ada asam karboksilat. Asam karboksilat ditandai dengan adanya atom C yang mengikat atom O secara double bond dan atom C juga mengikat atom OH, sorry maksud saya molekul OH, dan atom hidrokarbon lainnya. Lalu untuk contohnya ada asam etanoat. Selanjutnya kita akan memasuki submateri kedua, yaitu hibridisasi. Hibridisasi adalah penyatuan dua orbital dari atom yang berbeda untuk membentuk suatu orbital hibrid. Tipe hibridisasi terbagi menjadi tiga, yaitu sp3, sp2, dan sp. Proses hibridisasi yang umumnya terjadi pada bidang kimia organik adalah pada atom C, H, N, dan O. Terdapat bentuk-bentuk orbital pada tipe hibridisasi sp3, sp3, sp2, dan sp, yaitu terdiri atas orbital s dan orbital p, di mana orbital s memiliki bentuk seperti bola, tetapi hanya memiliki satu jenis saja. Sedangkan untuk orbital p, dia memiliki bentuk sinus dalam ruang, dan dia memiliki tiga jenis orbital p, yaitu px, py, dan pz. Lalu untuk SP3, sebelum kita membahas mengenai SP3, kita akan menggunakan contoh karbon untuk menjelaskan konsep hibridisasi baik dari SP3, SP2, dan SP1. Karbon sendiri memiliki elektron sebanyak 6. Jika kita melakukan konfigurasi Aufbau, maka akan ditemukan bahwa konfigurasi elektron tersebut adalah 1s2, 2s2, dan 2p2. Perlu diketahui bahwa syarat untuk terjadinya hibridisasi hanya dapat dilakukan ketika elektron atau orbital tersebut berada pada kulit terluar. Dalam kasus karbon, kulit terluarnya adalah 2s dan 2p yang merupakan juga elektron valensi dari karbon, yaitu 4. Lalu kita akan memasuki konsep dari hibridisasi. Konsep dari hibridisasi sp3 dimulai dari yang pertama terdapat fase ground state. Pada fase ground state ini, orbital S mempunyai dua elektron, sedangkan orbital P
juga memiliki satu orbital, satu elektron pada px dan satu elektron pada py. Saat proses eksitasi terjadi, maka akan ada proses promosi elektron dari orbital s ke orbital pz. Karena perbedaan energi antara orbital s dengan orbital p, maka atom C tidak dapat membentuk ikatan kovalen yang setara atau yang stabil, sehingga perlu dilakukan proses hibridisasi. Hibridisasi pada sp3 umumnya melibatkan satu orbital s dengan tiga orbital p dalam proses penyatuannya, sehingga didapatkanlah sp3 hibrid, di mana terdiri antara s plus p plus p plus p. Maka dari itu, hibridisasi ini dinamakan sp3 karena mengandung satu s dengan mengandung 3p. Untuk ja- untuk sp3 umumnya dia akan membentuk struktur tetrahedral dengan sudut antar ikatan adalah 109,5 derajat. Contoh dari sp3 sendiri adalah metana. Untuk proses dari hibridisasi sp3 ketika bertemu dengan sp3 karbon lainnya, maka mereka akan mengisi orbital sp3 sp3 dengan elektron spin negatif. Untuk satu orbital pertama terjadi ketika atom C berikatan dengan atom C lainnya, sehingga terjadi proses penyatuan elektron, dan proses penyatuan elektron antara C1 dan C2 ini membentuk ikatan yang bernama ikatan sigma. Lalu, untuk orbital lainnya, yaitu sejumlah 3 orbital P, nantinya dia akan diisi oleh interaksi orbital S yang berada pada atom hidrogen. Sehingga atom hidrogen nantinya akan mengisi 3 orbital yang kosong tadi dengan elektron spin negatif. Lalu untuk ikatan C dengan H sendiri juga membentuk ikatan sigma. Hal ini dapat terjadi karena orbital S nantinya akan berinteraksi dengan orbital sp3 hibrid pada atom karbon. Sehingga dapat disimpulkan pada sp3, ikatan antara karbon 1 dengan karbon 2 akan menghasilkan satu ikatan sigma saja. Lalu kita lanjut ke proses hibridisasi sp2. Proses hibridisasi mengalami proses yang sama pada fase ground state dan fase eksitasi. Hanya saja pembedanya adalah pada sp2 hibridisasi, orbital S akan bergabung dengan dua orbital P, yaitu PX dan PY, sehingga menghasilkan kombinasi S plus P plus P. Hal inilah yang disebut dengan sp2 hibrid. Namun, terdapat satu orbital P yang tidak terhibridisasi pada sp2 hibridisasi. Untuk sp2 hibridisasi, umumnya akan membentuk struktur geometri segitiga planar dengan sudut antara ikatan sebesar 120 derajat. Lalu untuk interaksi sp2 karbon dengan sp2 karbon yang lain sama seperti dengan sp3 sebelumnya, bahwa interaksi antara C1 dengan atom karbon C2 yang berada di sini nantinya akan saling mengisi elektron pada spin negatif, sehingga satu orbital dari sp2 sudah full. Lalu untuk dua orbital pada sp2 nantinya akan diisi oleh ikatan hidrogen yang terjadi antara atom C dengan atom hidrogen. Proses tadi membentuk ikatan sigma, sehingga ikatan C1 dengan C2 nantinya akan membentuk ikatan sigma, dan ikatan C dengan H nantinya juga akan membentuk ikatan sigma. Lalu untuk
orbital P yang tidak terhibridisasi nantinya akan bergabung dengan orbital P lainnya yang tidak terhibridisasi dari atom C2. Sehingga antara atom C1 dengan C2 nantinya akan membentuk interaksi antara orbital P yang tidak terhibridisasi dengan orbital P lainnya yang tidak terhibridisasi. Hal ini menyebabkan pembentukan ikatan pi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada sp2 hybridization antara ikatan sp karbon 1 dengan sp karbon 2 akan membentuk satu ikatan sigma dengan satu ikatan pi. Lalu untuk sp hybridization, proses dari fase ground state ke proses eksitasinya masih sama. Hanya saja pada hibridisasi sp, hibridisasinya hanya melibatkan satu orbital s dengan satu orbital p, yaitu px, sehingga menghasilkan dua orbital p yang tidak terhibridisasi. Selanjutnya, untuk sp hibridisasi ini umumnya akan membentuk struktur geometri linear dengan sudut antara ikatan adalah 180 derajat. Sama halnya dengan sp2 dan sp3, ketika sp karbon 1 bertemu dengan sp karbon 2, orbital sp nantinya akan terisi dengan elektron spin negatif. Hal ini disebabkan karena uh, elektron pada C2 nantinya akan sharing dengan elektron C1, sehingga membuat orbital pada sp hibrid ini akan terisi pada satu orbital. Sedangkan orbital yang satu nantinya akan terisi dengan elektron spin negatif dari ikatan C dengan ikatan H. Dan sama seperti sebelumnya, ikatan C1 dengan C2 antara sp orbital dengan sp orbital nantinya akan membentuk ikatan sigma, dan ikatan antara karbon dengan hidrogen juga akan membentuk ikatan sigma. Namun yang membedakan ini dari sp2 dan sp1 adalah dia memiliki dua orbital p yang tidak terhibridisasi. Sehingga hal ini menyebabkan dua orbital p yang tidak terhibridisasi pada atom C1 atau sp orbital 1 dengan dua orbital p yang tidak terhibridisasi pada molekul C2 berinteraksi sehingga menyebabkan suatu ikatan yang namanya adalah pi bond. Sehingga dapat disimpulkan pada pada sp hibridisasi antara ikatan C1 dengan C2 terbentuk satu ikatan sigma dengan dan dua ikatan pi. Selanjutnya masuk ke submateri ketiga, yaitu isomer. Isomer pada C7H16 memiliki 9 isomer yang dapat dibentuk, yaitu ada heptamna, 2 metilheksana, 3 metilheksana, 2,2 dimetilpentana, 2,3 dimetilpentana, 2,4 dimetilpentana, 2,2,3 dimetilbutana, 3 etilpentana, dan 3,3 dimetilpentana. Sedangkan untuk isomer dari C6H14O itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu gugus fungsi alkohol dan gugus fungsi eter. Untuk alkohol sendiri terdapat 17 isomer yang dapat dibentuk dari senyawa C6H14O, yaitu heksanol, 2 heksanol, 3 heksanol, 2 metilpentanol, 3 metilpentanol, 4 metilpentanol, 2,2 dimetilbutanol, 3,3 dimetilbutanol, 2,3 dimetilbutanol, 2 metil 2 pentanol, 3 metil 2 pentanol, 4 metil 2 pentanol, 2,3 dimetil 2 pentanol, 3,3 dimetil 2 pentanol, 2 metil 3 pentanol, 2 metil 3 pentan. Maaf, 3 metil 3 pentanol dan 2 etil 1 butanol. Sedangkan untuk gugus fungsi eter terdapat 15 isomer yang dapat dibentuk, yaitu 1 metoksipentana, 1 etoksibutana, 1
isopropoksipropana, 2 metoksipentana, 3 metoksipentana, 2 etoksibutana, 1 isopropoksipropana, 2 metoksi 2 metilbutana, 2 etoksi 2 metilpropana, 1 metoksi 3 metilbutana, 1 metoksi 2 metilbutana, 1 metoksi 2,2 dimetilpropana, 2 metoksi 3 metilbutana, 1 etoksi 2 metilpropana, 2 isopropoksipropana. Lalu untuk submateri terakhir terdapat sintesis klopromazin, di mana bahan dasar atau reagen utama dari eh, pembentukan sintesis klopromazin adalah N-fenyl 3-kloroanilin, di mana N-fenyl 3-kloroanilin nanti akan direaksikan dengan sulfur, dibantu dengan katalis iodin, dan dibantu dengan suhu yang panas, sehingga terbentuklah cincin siklik yang terdapat atom S. Proses pembentukannya disebut dengan sikliasi Batson, di mana sikliasi Batson ini nantinya akan membentuk dua senyawa, major dan minor. Untuk senyawa major ada 2-kloro-10-H-fenotiasin dan 4-kloro-10-H-fenotiasin. Namun, untuk 4-kloro-10-H-fenotiasin tidak dapat direaksikan untuk membentuk kloropromasin, sehingga yang dipakai adalah 2-kloro-10-H-fenotiasin. 2-kloro-10-H-fenotiasin nantinya akan direaksikan dengan 3-dimetil aminopropil klorida dengan lingkungan dibuat basa dengan reagen natrium amida, serta dibantu dengan suhu yang panas juga, sehingga membentuk klorpromasin. Proses pembentukan klorpromasin dari 2-kloro-10-H-fenotiasin merupakan reaksi SN2. Mekanisme kerja dari SN2 sendiri adalah atom H yang menempel pada nitrogen nantinya akan terlepas ke lingkungan akibat lingkungan basa yang diciptakan oleh natrium amida. Lepasnya hidrogen ini membuat elektron pada atom hidrogen ini nantinya akan ditransfer ke nitrogen. Karena perlu diingat, nitrogen memiliki keelektronegativitasan yang lebih tinggi dibandingkan hidrogen, sehingga cenderung menarik elektron. Hal ini membuat molekul pada 2-kloro-10-H-fenotiasin bermuatan negatif pada gugus nitrogennya. Dan pada atom nitrogennya ini, atom nitrogen nantinya akan bertindak sebagai nukleofil. Sedangkan pada senyawa 3-dimetil-aminopropil klorida, nantinya Cl akan melepaskan diri dari ikatan karbon. Pelepasan ini membuat elektron pada karbon akan ditransfer ke atom Cl. Karena perlu diingat sekali lagi bahwa atom Cl memiliki keelektronegativitasan yang lebih tinggi dibandingkan atom karbon, sehingga atom karbon nantinya akan bermuatan positif. Nah, karena atom karbon bermuatan positif, nantinya atom karbon ini yang akan berperan sebagai gugus elektrofil. Gugus nukleofil nantinya akan menyerang gugus elektrofil pada atom C, pada atom C, sehingga terbentuklah kloropromasin. Reaksi pembentukan ikatan dengan peninggalan atom C dari 3-dimetil aminol propil klorida berlangsung sangat cepat sehingga reaksi ini terjadi secara bersamaan. Hal itulah yang menyebabkan reaksi ini disebut dengan reaksi SN2. Nama dari reaksi ini adalah alkilasi N. Nanti setelah terbentuk klorpromasin akan direaksikan dengan HCl sehingga membentuk klopormasin HCl yang nantinya digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit saraf dan kejiwaan, seperti contohnya penyakit Parkinson disease dan skizofrenia. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menopang materi-materi yang telah saya paparkan untuk tugas kimia organik pada kesempatan kali ini. Sekian dari kami.
Maaf, sekian dari saya. Terima kasih.